Saya baca juga kalau dari Bapak itu ambil topiknya jangan terlalu spesifik gitu kan, Pak. Nah, Hmm? jadi saya berpikiran untuk mungkin nanti kalau judul itu bisa diganti jadi 25 emiten indeks ESG di Indonesia. Jadi itu bisa scalable dan ke sektor lain dan juga ke negara lain. Jadi ini tuh Sri Kehatinya itu hanya menjadi studi kasus gitu gimana, Pak? Nggak apa-apa. Jadi Sri Hati itu isinya berapa? 25 emiten, Pak. Ya nggak apa-apa. Jadi kan di Indonesia kan hanya Sri Hati kali ya. Sri Hati namanya ya. Iya, Untuk Pak. ESG Sri Hati ya udah nggak apa-apa. Jadi kamu lakukan analisa terhadap emiten Sri Hati ya. Habis itu pertanyaannya gimana studi yang kamu lakukan itu bisa diimplementasikan keluar ya. Mungkin itu pertanyaan nanti ke jurnal. Karena kalau di proceeding hanya cukup teknis aja. Ya saya sudah sekali nggak akan ditanyain lagi. Karena proceeding kan cuma terbatas 6 halaman. Tapi kalau jurnal kamu harus bisa mengimplementasi, bukan mengimplementasi, memikirkan bagaimana misalkan ESG untuk Thailand apa caranya ya. Artinya prinsip apa yang harus kita ambil dari pengambilan data ESG itu sehingga kamu berhasil mengukur di Indonesia. Jadi kalau di luar negeri urutannya kayak gimana? Nah, itu namanya generalisasi dari riset Indonesia atau riset yang kamu lakukan. Yang lain juga sama gitu. Right? Oke Pak, soalnya nanti kan ini kan outputnya scoring gitu kan Pak. Jadi ada beberapa variabel-variabelnya dan variabelnya itu sebenarnya bisa dipakai untuk semua Oh, asal ada data laporan sustainability-nya tadi gitu. Jadi nggak ada yang ah, fokus emang harus oke. indeks Betul, itu. betul, betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini menarik scoring. Scoring kan ada formulanya ya. Nah, formula itu udah ada atau kamu buat sendiri? Nah, itu pertanyaan saya gitu. Nah, kalau untuk formula itu sebenarnya belum ada, Pak. Soalnya kalau dari referensi yang saya baca itu biasanya mereka cuma satu variabel terus mengindikasikan apakah greenwashing atau bukan. Jadi di sini Silver tuh kayak menggabungkan beberapa variabel gitu seperti readability, terus ada juga kayak Hmm. aspek ke actionnya itu benar atau enggak kayak gitu, Pak. Nah, tadi kan Sylvie sempat cari diskusi juga sama GPT. Nah, kalau dia itu menyarankannya kalau misalnya untuk scoring itu kemungkinan dari literatur review. Kemudian nanti kalau di artikel jurnalnya itu ditambahkan dengan validasi dari expert. Soalnya kemarin Sylvie pernah, kan Bapak pernah nunjukin tuh yang jurnal yang scoring juga yang punya Kak Aufa. Nah itu Sylvie nanya ke beliau juga. Kalau dia itu expert judgment-nya itu di bagian artikel jurnal gitu Pak. Jadi pas proceedingnya emang variabelnya itu dari literatur review gitu. Ya, nggak apa-apa. Jadi intinya kamu udah kebayang bahwa kamu akan membuat formula itu harus dipertahankan. Jadi kalau kamu udah rumus, kamu harus meyakinkan bahwa rumus kamu benar. Alasannya apa? Alasannya apa? Jadi itu yang akan diserang. Nah, itu pertanyaan itu make sense gak? Dan ya justru bagus kalau belum ada formulanya. Ya itu yang namanya saya bilang itu eh, apa eh, riset gap ya, novelty. Nah, itu menarik ya. Jadi kalau saya sih oke. Jadi nanti ya lakukan seperti yang disarankan oleh ChatGPT, metodenya kayak gitu. Jadi literatur review, dari literatur review kamu bikin argumen, argumennya something, ketemu formula dari hasil argumen kamu, kemudian divalidasi berulang-ulang ke berbagai macam skenario, termasuk ke domain expert. Gitu ya. Baik, Pak. Oke, sip. Sudah ya? Udah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya silakan next lagi. Izin Bapak saya, Ya, apa suara saya terdengar? agak ini saya nggak pakai earphone ya, jadi suaranya harus jelas. Ya, silakan. Oh, baik Pak. Mohon maaf, saya sedang di luar ruangan Pak, Hmm, sehingga tidak bisa menggunakan kamera. Selamat malam teman-teman, selamat malam Bapak juga. hmm, Kemarin untuk diskusi topik terakhir, Bapak menyarankan bahwa kalau saya lebih cocok untuk dibimbing oleh Bapak Heri Irawan Pak dengan hmm. topik supply chain management di apa fishery product. Nah Oh, kemarin untuk saya apa? sudah Untuk apa? di fishery product Pak. Bukan, kamu awal supply chain management di fishery. Ya, supply chain management blockchain Bapak. Oke. Ah.
kemarin saya sudah hubungi Pak Heri juga, dan beliau sudah uh, Oke. apa sudah ACC juga untuk membimbing saya Mm-mm. sama mungkin pekan ini Bapak baru saya bisa berdiskusi dengan beliau dijadwalkan pekan ini Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan kemarin kan saya juga sudah pernah lihat tentang traceability atau apa ya tentang topik yang mirip dengan yang akan saya bawa gitu Pak. Kebetulan punyanya Kakak Neisa di Mm-mm. SCBD 24 itu ada traceability di palm oil Pak, Mm-mm. blockchain supply chain juga. Nah, menurut Bapak apakah topik tersebut udah oversaturated atau kayak udah banyak atau gimana ya Pak? Saya minta sarannya untuk novelty-nya mungkin ya Pak. Ya, jadi eh, kalau kamu ngerjain persis banyak punya Nes ya berarti sama. Jadi kamu harus menemukan sesuatu hal yang berbeda. Misalkan challenge-nya fishery tentunya beda dengan palm oil gitu ya. Tapi pastinya beda. Metodologinya mungkin sama, tapi mungkin nggak sama juga. Ada challenge-challenge yang tertentu yang tidak sama dengan apa namanya dengan palm oil gitu. Saya rasa masih oke kok itu masih oke. Fishery juga kita nggak ada ya. Jadi nanti Fawas itu pembimbing pertamanya Pak Heri, pembimbing keduanya saya gitu. Jadi mungkin Pak Heri akan membimbing itunya, saya akan melihat ada yang spesifik nggak di materi gitu. Itu Fawas Oke, ya. baik Bapak. Siap. Ya, Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. oke, ya. Sorry, ini kayak Aji ya di dalam di dalam ininya, di dalam apa apa itu namanya spreadsheetnya udah dituliskan nggak? Misalkan kayak Fawas kan satu, Pak Heri dua saya, udah ada tulisan gitu nggak? Belum, Pak. Oh ya, mungkin mungkin harus ditulis karena kan saya lupa kalau misalkan Fawas ke Pak Heri gitu. Oke, baik, Pak. Saya tambahin untuk Ya, ya. pembimbing. Oke, Max, Mangga silakan. Halo Pak, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Ya, jelas Gilbert. Silakan Gilbert. Oke, selamat malam Pak Andri dan teman-teman semua. Di sini aku mau eh, minta bimbingan saran dan juga Hmm, ngasih tahu progres tentang riset hmm, topik yang mau diambil. Jadi ya, kalau yang saya itu kan kemarin topiknya ke food waste ya Pak, food dan waste. Ya. food waste ya Pak. Heeh. Dan setelah saya cari, kayaknya food waste itu bakal saya rubah jadi edible food waste karena setelah saya lihat food waste dan edible food waste itu berbeda karena food waste itu kayak keseluruhan sedangkan kalau edible food waste itu lebih ke makanan yang sudah siap makan gitu Pak. Kalau yang food waste kan ada banyak jenisnya kayak misalnya sayur dan lain-lain. Kalau edible food waste itu khusus di kayak makanan cepat saji atau makanan-makanan yang sudah siap konsumsi gitu. Dan Hmm, di meet sebelumnya itu hmm. dari Bapak sendiri put waste credit itu kan dinilai bagus dan saya disuruh untuk menentukan apakah ingin membuat review, takso atau framework. Terus Kalau review kayaknya nggak banyak ya food waste ya. review itu lumayan Pak, tapi kalau yang melibatkan blockchain dan smart contract itu masih sedikit. Ya, ya, ya mungkin kalau gini, review itu biasanya terjadi kalau pertama kayak misalkan Gen AI. Gen AI itu kan banyak orang merasakan, tapi risetnya nggak banyak. Nah, kita bisa bikin review. Ya, kalau food waste oke juga sih antara review. Tapi pertanyaan saya gini, riset-riset food waste yang blockchain itu ada berapa banyak kira-kira? Kalau untuk yang blockchain lebih ke review sih Pak, masih lebih ke review dan kalau untuk framework dan takso itu masih belum saya temukan sebenarnya. Enggak. Maksud saya gini, Gilbert. Review itu termasuk membuat taksonomi. Oh, Lawannya lawannya review, kamu membuat model. Yang kayak dilakukan Nesya, dilakukan kita membuat model blockchain, kayak dilakukan Said itu kita membuat model blockchain ya. Kalau review itu kayak paper-paper saya yang apa namanya, yang DeFi review. Jadi kan udah banyak DeFi gitu, terus kemudian dirangkum, dibuatkan taksonomi. Itu namanya review.
Nah, Oh, membuat review itu papernya harus banyak. Kalau papernya nggak banyak, ya eh, apa nggak worth gitu. Karena kan nggak ada kontradiksi. Misalkan kalau DeFi, oh ada DeFi tentang ini DeFi, jadi kontradiksi orang itu bingung terlalu too much information, then you build a knowledge gitu lah dari review. Itu namanya review, literatur review gitu. Ya. Gitu, ngerti maksud saya? ngerti Pak. Ya, Yang saya lihat sih Pak, kalau untuk yang Foodways ini, dia lebih banyak ke review ya untuk Foodways-nya doang gitu Pak. Tapi kalau yang masalah eh kayak blockchain-nya itu masih sedikit. Kalau kayak gitu, apakah termasuk bisa dibikin kayak taksonomi gitu atau ya kalau sebaliknya sebagaimana Pak? ya kamu berarti kalau tersebut belum ada yang bikin model dong berbasis blockchain. Iya Pak. Tidak ada, masih sedikit itu ada apa tidak ada? Kalau yang untuk model, kayaknya relatif nggak ada sih Pak. Nah, ya udah, kalau nggak ada ya bikin model karena nggak ada. Ah, Jadi oke. nggak ada, jadi cepet-cepetan bikin ya model gitu. Bagaimana kita memanage food waste dengan menggunakan blockchain? Apa caranya? Kan gitu. Metodenya sama kayak punya Sylvie tadi. Sylvie bukan. Sylvie tadi ini ya, bikin formula ya. Kalau kamu bikin model, kalau dia bikin formula. Jadi kamu bikin model ya artinya dari literatur review, dari buku-buku, dari knowledge tentang blockchain, kamu desain suatu sistem yang menurut kamu bisa menyelesaikan masalah food waste. Jadi nanti ada fitur-fitur food waste itu what is the problem and how to solve the problem. Nah, blockchain gimana bisa solve problem itu? Kan blockchain ada ininya ya, ada apa? Ada sifat-sifatnya yang bisa kita apa kita kita promokan, kita jual sebagai obat untuk menyelesaikan masalah gitu. Gitu kan? Ya, Pak. Kalau Ya. oke. Mungkin saya mau nanya juga untuk yang metodologi. Metodologi yang mau saya pakai itu ada tiga. Yang Hmm. pertama observasi, itu dari pengumpulan informasi, gap research, sama gap problem. Yang kedua itu pengumpulan literatur review dan taksonomi yang udah ada. Terus yang Hmm. terakhir itu baru perumusan dan formulasi frameworknya. Kira-kira dari Bapak sendiri ada saran untuk metodologinya? Jadi observasi itu namanya fenomenological, fenomenological, eh, pokoknya fenomenological lah, ya. Istilah kayak gitu. Bisa juga namanya observasi. Yaitu triangulasi itu namanya. Namanya kualitatif metodologi itu ada namanya apa? Literatur review, observasi atau melihat fenomena, dan terakhir domain expert. Tiga. Triangulasi itu namanya. Oke, Itu Pak. hasilnya model gitu. Oke. Oke. Nah, Ya, itu kamu harus tahu frameworknya apa. Ada namanya design science research gitu ya. Itu nanti kamu membangunnya pakai metode-metode baku. Bagaimana membuat model dari itu, nanti frameworknya apa. Itu ya. Gimana pertanyaannya? Sok, Mangga. oke. Mungkin yang tadi belum terakhir, tapi yang ini terakhir. Jadi Hmm. ke kemarin juga kan saya diarahkan untuk sama Pak Andri untuk tanya ke Kak Said sama Kak Elsa ya, karena kan mereka Ya. juga ke crediting gitu Pak. Nah, Hmm. eh, dari Kak Said sendiri bilangnya eh, dicoba untuk belajar smart contract sama tokenisasi terlebih dahulu. Karena kata Kak Said somehow kalau misalnya ngerti kedua itu bakal nyambung ke crediting. Nah, kalau untuk saya sendiri kan saya jurusannya operation ya dan bukan ICT. Kira-kira kalau dari Bapak sendiri, kira-kira yang perlu saya pelajari lebih dalam tuh mulai dari apa dan apa yang harus lebih diperhatikan gitu Pak untuk memahami dua hal itu. Ya, betul. Tokenisasi dan smart contract. Sama kalau kamu buat model harus bikin smart contract. Dan harus membuat tokenisasi. Karena representasi kreditnya pakai apa. Betul itu kata Said. Yang kedua, ini buat teman-teman semua. Jangan saya orang operasi saya nggak tahu ini. Ya, bukan. Sekarang bukan zamannya gitu. Ini semua orang juga nggak ngerti. Jadi ya belajar lah. Nggak, jadi orang yang ICT kayak Aji suruh bikin smart contract ngerti nggak dia? Ya ngerti tapi ya nggak jago-jago banget gitu. Semuanya nggak ngerti. Jadi ya saya orang ICT, saya orang finance nggak ngerti smart contract, ya harus bisa. Udah ada AI ya, belajar dari sana. Yap. Gitu ya. Oke Pak. Ya, Siap Pak. oke.
Oke, baik Oke, mungkin baik. itu aja Ya, Pak dari saya. Makasih oke. banyak Pak. Malam nggak, Gilbert? Ya, silakan siapa-siapa. Oke, baik Pak. Selamat malam Pak sebelumnya. Malam, ya, Marsa. Jadi seperti yang udah aku kirim juga waktu itu sempat ke Bapak ya beberapa list topik itu ada social network analysis di bidang tourism terus ada data driven dan sebagainya gitu. Nah, Mm-mm. aku di sini mau ngambil mutusin buat coba salah satu gitu Pak ambil dari ketiga list topik itu. Dan aku mau ngambil yang social network analysis itu tourism di wilayah NTT. Kenapa aku mau ngambil ini tuh karena Labuan Bajo itu atau daerah NTT ini kan banyak ya destinasi wisata dan aku nemuin juga ada 24 destinasi wisata di daerah NTT selain Labuan Bajo atau Pulau Komodo dan sebagainya gitu. Nah, wilayah NTT ini itu berbeda Pak dengan wilayah Bali karena kalau Bali itu emang udah terkenal wisatanya udah cukup banyak orang yang tahu gitu. Tapi kalau untuk NTT itu masih dalam kategori wisata yang masih berproses untuk berkembang gitu Pak. Mm-mm. Nah, terus habis itu aku bakal ngambil metodologinya itu berdasarkan eh, pakai social network analysis, tapi datanya itu ngambilnya dari Google Maps review, Pak, gitu. Dan untuk aku bakal ngeliat gitu hubungan antara destinasi berdasarkan ulasan atau pola kunjungan dari wisatawan tersebut. Terus aku juga bakal menganalisis pakai uji modularity, polarisasi sama robustness network gitu Pak untuk eh, keterikatan hubungan gitu yang kuat. Nah, selanjutnya itu mungkin di awal datanya itu di datanya itu bakal ada variabel username atau orang yang reviewnya, terus lokasi wisata yang direview itu seperti apa, terus ratingnya berapa dari Google Maps, terus ulasan komennya juga gimana, positif. Ulasan komennya nanti bakal ada 3 sentimen Pak. Jadi sentimen positif, negatif, sama netral gitu. Oke, Terus Marsa, habis itu, saya stop dulu ya. Ini udah detail ya. iya, Karena saya nggak mau detail. Tapi yang saya mau adalah kamu sudah bilang yang pertama uniknya NTT. Ya. Unique NTT ada another problem. Do you have enough data for NTT? Labuan Bajo, ya. Do you have enough data for Labuan Bajo? Itu big question, ya. Jadi saya nggak masalah dengan Labuan Bajo. Metodologinya nanti bisa diambil. Pokoknya ada insight yang baru dari sebelum-sebelumnya, ya. Nah, kemudian apakah datanya cukup? Nah, ini kekhawatiran saya, datanya cukup enggak ya? Semoga datanya cukup. Itu aja, dua itu aja. Kalau itu oke, kita jalan, ya. oke, Oke, Marcel. iya Nah, Pak, sepertinya kamu pembimbingnya Pak Budian. Saya kedua juga. Ya, jadi kamu pertama Budian. Jadi kamu kontak Budian, ya. Kontak oke, Budian untuk diminta Pak Andri tourism eh, nanti detailnya kamu yang cerita detail-detail tadi kamu ceritakan ke Budian, ya. oke, siap Pak, Paham? paham Pak. Oke, jadi Oke, kamu baik. nanti, ya. Oke, sip. Cukup Terima jelas? kasih Pak. Cukup Pak. Oke, mangga, silakan next. Ya, selamat malam Pak. Apa suara saya terdengar Pak? Rafli, ya, silakan. Iya Pak. Oke Saya Pak. sambil Ini kan, sambil jawab WA ya, oh jadi ya, sorry. ya, ya santai aja Pak, nggak apa-apa Pak. Ini Oke, bahkan mangga. terakhir kita pertemuan itu Bapak sampaikan bahwa di dalam suatu organisasi itu kan permasalahan utamanya di komunikasi ya Pak ya. Nah, Yes. di sini saya jadi terpikirkan tentang konsep ini sih Pak. Generative AI di dalam ini Pak apa untuk Mm-mm. human in the loop reporting system gitu Pak. Ini bisa di dalam sebuah enterprise yang di mana di Mm-mm. bawah enterprise itu kan banyak perusahaan-perusahaan di bawahnya lagi kan Pak. Mm-mm. Jadi seperti itu Pak. Ah, Karena kan saya memikir permasalahan itu kalau misalkan secara etik, misalkan menggunakan generatif AI secara sepenuhnya, itu akan menjadi sebuah permasalahan. Oleh karena itu, saya memikirkan bahwa pemecahan masalahnya adalah di dalamnya itu tetap ada human in the loop-nya. Di dalam di tengah proses tersebut tetap ada cross check yang dilakukan oleh manusia Pak. hmm. Terus yang kedua itu saya ini sih Pak, kemarin baca-baca tentang generatif AI di dalam enterprise digital platform Pak. Nah, di Mm-mm. situ ternyata masih belum dibahas tentang tantangan dan juga strategi-strategi di dalam adopsi generative AI dalam enterprise digital platform, Pak. Jadi, dua itu aja sih, Pak, dari saya, Pak. Jadi gini, ini menarik ya. Ini berarti kan strategic business organization ya. Jadi kamu Iya, akan mengadopsi teori-teori yang berkaitan dengan
apa efisien bisnis, apa tuh ada banyak banget apa ISAKA dan lain sebagainya ya. Nah, saya ngomong problem dari kolaborasi dan komunikasi itu adalah konteksnya blockchain waktu itu ya. Karena Iya dengan betul Pak. adanya blockchain kita jadi apa namanya? Jadi berulang-ulang tidak efisien. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menarik, kamu explore lagi ya. Generatif AI mau dimasukin kemananya? Ya, kalau generatif AI itu kan artinya kita itu dibantu AI untuk doing something. Biasanya generatif AI itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat spesifik ya. Misalkan membantu mengenerate ide, membantu menjawab email, membantu berkomunikasi dengan apa manusia gitu ya. Iya. Ah, Eh, nah itu diformulasikan. Ya, kemarin sih sudah sempat saya pikirkan sih Pak, untuk formulasi seperti apa ya Pak. Di sini tuh digunakan untuk menyampaikan ide seperti yang tadi Bapak bilang. Misalkan dari enterprise bawahnya ini ingin mengkomunikasikan suatu permasalahan atau ide yang mereka punya. Mereka ingin menyampaikan ke dalam enterprise atasnya. Nah, di situ generatif AI ini hadir gitu Pak. Tapi tidak semata-mata hanya jadi bergantung pada generatif AI aja. Oleh karena itu perlu ada human in the loop-nya di tengahnya itu untuk melakukan cross check, melihat apakah yang dihasilkan generatif AI ini benar. Seperti itu sih Pak paling Pak. Ada Ya, masukan ya mungkin jadi dari Bapak. jadi ya saya tertarik tapi kurang spesifik ya. Bukan jelek ya. Hmm, Ditajamkan lagi karena gini, kalau orang punya ide, nggak pakai generatif AI pun orang sudah punya ide, gitu ya. Itu iya pertama Pak. itu. Problemnya adalah ide itu ditampung nggak atau diignore ya. Jadi Hmm, ada tujuan besarnya dulu. Tujuan besarnya itu apa? Tujuan besarnya itu kita mau equality ide kah? Kan manajemen kan nggak harus begitu ya. Manajemen itu malah tergantung komandan atau nahkoda. Nahkodanya gini, yang lain nurut ya. Nggak banyak organisasi itu bentuknya flat yang dimana eh, eh, foot soldier can have opinion, ngerti nggak? Kan ini iya ada Pak. dua hal ya. Ada yang sifatnya hierarki, kita banyakkan hierarki. Ya nggak hierarki, itulah model-model kayak startup di mana apa namanya, contohnya owner dan CEO dan product developer ya, product development dan programmer, mereka kan tektokan sangat sering. Seperti misalkan kamu bertiga aja ya, kamu bertiga gitu kan, misalkan satunya CEO, satunya product developer, satunya programmer, itu kan tektokan terus ya. Eh, jadi spesifik organisasi seperti apa ya. Nah, nah ini yang saya bilang eh, eh, apa ya? Masih kurang pas gitu, Rafli, kurang spesifik gitu ya. Memang mau dituju apa, eh, peran toolsnya apa? Ya yang bertuju itu yang di depan Oh, tadi ya, supaya kamu bilang kan komunikasi lancar. Komunikasi di organisasi seperti apa? Peran toolsnya seperti apa? Kenapa peran itu unik? Apa karena dia generatif AI? Kalau generatif AI-nya manusia, apakah nggak bisa gitu ya? Ngerti oke. maksud saya? Iya, coba saya propose lagi deh Pak. Ini mungkin Ya. yang sekarang yang spesifiknya apa ya? Jadi saya melihat ini Pak di tempat saya sekarang gitu melihat berkaca dari pengalaman saya sejauh ini bahwa ini saya spesifik sebut pelaporan lah Pak. Untuk pelaporan dari enterprise dari bawahnya ke atas. Pelaporan ini dilakukan secara manual dengan template yang berbeda-beda. Nah, Hmm. karena template ini berbeda-beda dan juga perlu ada komunikasi yang tektok lama tadi itu di antara Template satu. berbeda-beda itu maksudnya SOP maksudnya. Ya itu Pak, karena ada template dari perusahaan enterprise yang atas dengan yang bawahnya itu berbeda Pak. Karena sekarang Hmm. eh, perbedaan template itu Pak yang jadi permasalahan seperti itu Pak. Jadi dia untuk bisa sampai ke atasnya lagi itu harus dikerjakan ulang lagi oleh manusia dan Hmm. untuk sampai ke atasnya lagi dilakukan hal yang sama lagi Pak. Jadi saya mikir kenapa nggak langsung straight aja gitu. Ini Ya, mungkin ya. dalam konteks kali ini di ini sih Pak, di state owned enterprise Pak, di BUMN. Hmm. Ya kenapa nggak langsung kamu bikin aja peran generatif AI di BUMN gitu kan? Jadi lebih general gitu. Kalau spesifik-spesifik case kan
apa ya? Jangan berangkat dari case. Case itu is just a sample gitu. Jadi Hmm, tujuan kamu kan supaya kerjaan efisien, jadi template-nya sama gitu kan. Itu kan iya Pak. one of many solution gitu kan. Kan bisa juga yang dirombak adalah apa tata kelolanya, governance-nya gitu. Bukan caranya. Oh, paham Pak. Berarti saya Jadi ini jadi apa ada ya bisa gini, ah, jadi ada dua ya. Kalau kita ngomong ada governance, governance itu adalah tata kelola, ya tata kelola bagaimana cara kerja, ya. Yang kedua adalah policy, policy itu bagaimana melakukannya. Jadi kalau kamu mau impactnya gede, bagaimana mengembed generatif AI ataupun blockchain dan lainnya ke dalam governance. Nah, kamu cek itu governance, bukan policy. Kalau policy itu harus begini itu technical. Itu mah oh, nanti. Pak, Pak. Berarti adopsi ya Pak ya jatuhnya Pak ya. Bukan adopsi sebenarnya, tapi ya eh, embed embed harus kalau adopsi itu ya bolehlah namanya apa, tapi kalau saya rasa adopsi itu namanya terlalu eh, apa namanya nggak dilakukan juga nggak apa, kurang kuat lah kalau menurut saya ya. Eh, Coba dipikirin Potensi lagi. Kalau kalau potensi, iya Pak. kalau potensi tidak dilakukan. Kalau Mhm. potensi itu hanya identifikasi dan menurut saya sangat weak. Jadi kalau kamu come up with this research, ya, kamu harus mendesain governance. At the same time, governance itu harus diturunkan menjadi policy. Policy-nya seperti apa? Tapi kamu kalau merubah policy itu tidak merubah governance. Karena governance itulah payungnya, policy itu adalah specific action-nya gitu. Gitu ya. Iya Pak. Terus mengenai yang tadi Pak yang tantangan dan juga strategi untuk itu susah juga ya Pak ya, berarti, Pak ya? Nggak susah. Jadi kamu harus sering-sering baca paper di Taylor and Francis, kamu harus baca paper yang Hmm. berkaitan dengan organisasi ya. Eh, jadi nanti argumen kamu akan berangkat dari teori-teori yang ada, prinsip-prinsip yang ada, dan bagaimana teknologi blockchain, Gen AI itu eh, meng, mengenhance teori-teori yang sudah dibangun. Organisasi harus efisien. Apa sih efisien? Nah, bagaimana Hmm. teknologi bisa melakukan itu? Itu bisa juga. Jadi nggak susah, malah itu malah banyakkan literatur, banyakkan ini ya. Nanti membuat model, membuat payung, mengargumenkan, mempertanyakan dengan apa namanya domain expert, challenge-nya apa, resikonya apa, potensi ke ke apa eh, potensi potensi increasing-nya apa ya. Jadi kalau menurut saya riset yang bagus. Tapi harus dinarasikan dengan tepat. Karena kalau enggak ya kayak tadi kamu ceritanya berangkat dari policy, dari specific case yang mungkin orang akan adu argumen. Oh, bisa kok dengan cara lain gitu. Gitu. Oh ya. Ya soalnya kemungkinan besar yang saya kembangin jadi penelitian tuh yang tadi Pak yang challenge sama strategi ini, tantangan dan strategi. Ada lagi resiko Ah. ya, resiko. Oh, oke. Berarti oke, challenge strategis and risk ya berarti. Oke. Ya, Oke. potensi. Nah, banyak itu. Jadi kamu belajar Hmm. banyak belajar teori tentang organisasi, human governance, policy dan itu. Jadi itu paper-paper kayak gitu banyak jurnalnya. Misalkan Journal of Public Administration, kamu buka itu Journal of Public International Journal of Public Administration, lu baca itu sisi gimana mereka melakukan argumen, gitu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Halo Ya, Pak, next. terdengar suara saya Pak? Ya silakan, Alvan. Jadi ini saya pertama mau minta pendapat Bapak. Jadi saya di sini bingung ya antara ngebahas dua topiknya sama, cuman judulnya saya bingung gitu antara saya ngebahas comparative study antara AI di DeFi platform, kayak ngebahas protokolnya, performance matrixnya, atau Mhm. saya lebih ngebahas sistematik literaturnya, jadi secara secara umum gitu, kayak lebih explore dari sisi technical applicationsnya, modelnya, kayak integration, tantangan integrasinya gitu. Menurut Saya masih Bapak, bingung. Saya mending masih yang bingung. mana?
Yang pertama itu kamu ngapain? Jadi nge-compare si platform yang DeFi yang udah nge-leading lah, leading udah teratas, udah banyak digunain, udah massive adoptions. Sekarang kita balik mundur dulu, Alvan. Kamu kenapa perlu compare? eh Pengen nge-compare gimana sih penerapan AI-nya di tiap platform tuh gimana gitu, apa perbedaannya. Nah, sekarang pertanyaan saya, AI itu digunakan di mana di platform itu? Sebagai apa contohnya? Nah, kayak waktu itu ngebahasnya lebih spesifik ke yield optimization. Oh, jadi sekarang pertanyaan saya gini, yield optimization itu kan algoritma ya. Iya. Algoritma itu ada dua, ada yang statik, ada yang dynamic, betul ya? Kalau Mm-mm. dynamic itu artinya dia ada suatu kondisi di mana dia bisa berubah secara secara menyesuaikan keadaan lah. Misalkan kalau musim low dia returnnya sedikit, kalau musim high dia return banyak, atau perilaku 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 yang lain yieldnya. Nah, sekarang spesifiknya apakah itu butuh AI ya? Yang pertama ya. Kalau butuh AI, kira-kira inputan apa yang yang diperlukan untuk eh, mem- me- apa ya, menyarankan ya yield dari suatu kondisi gitu ya. Berarti kan kamu identifikasi yield yang sudah ada, yang hampir semuanya di smart contract, yang kemungkinan itu adalah statik, kamu propose menjadi dynamic gitu ya. Iya, jadi eh si aku tuh pengen ngebahas gimana si AI agent ini bisa eh ngelihat si algoritma marketnya, pokoknya bisa ngebantu user buat ngambil pilihan yield yang lebih baik gitu, ngambil keputusan yield yang lebih baik. Jadi itu algoritmanya buat user atau buat engine-nya? Kan dua hal yang berbeda ya. Ah, iya, Pak. Itu dari platformnya atau tolong lebih spesifik. Menurut saya itu bisa bagus ya, tapi kamu harus lebih detail meneliti bagaimana yield itu dibuat. Nah, selain yield, algoritma apa lagi di DeFi? Nggak usah semua. Ya mungkin kamu case-nya yield apa dan apa, tiga aja. Nah, kemudian bagaimana AI berperan di sana? Nah, kalau berperan itu maksudnya kamu menyarankan algoritma di AI, atau kamu memberikan skenario-skenario atau saran yang skenario atau simulasinya kamu buat sehingga AI bisa unggul di sana. Ngerti maksud saya? Jadi lebih nge-compare si yang Jangan dulu, lebih jangan dulu nggak nge-compare ya. compare. Oke. Kan kita belum ngomong compare. Compare itu nanti kan kita mau tujuan dulu, Alvan. Jadi pelan-pelan masuknya, ya. Em, jangan buru-buru ke sana, tapi kamu pahami dulu yield, what is yield, how they work, how AI can enhance, and what is my research are going to do with this topic. Apa yang kamu akan presentkan? Apakah kamu tadi seperti saya ceritakan tadi, apakah kamu membuat algoritma? Apakah kamu membuat skenario-skenario di mana AI bisa mengenhance algoritma itu? Ngerti ya mas saya? Ya. Nah, nanti kalau masalah compare ya urusan nanti, karena compare itu mungkin bonus aja kali. Kalau memang nggak ada sesuatu hal yang baru kamu compare. Tapi kalau saya bingung, kalau di compare kan artinya gini, misalkan Ethereum lawan apa Polygon nih let's say ya, Ya. DeFi-nya. Kan masing-masing sudah punya smart contract sendiri. Jadi correct me if I'm wrong ya. Jadi kalau algoritma yang kamu buat misalkan based on Ethereum harusnya kembali ke riset kita, prinsip-prinsip apa sehingga itu juga bisa dipasang di Polygon, bisa dipasang di Solana, bisa dipasang gitu. Jadi Hmm. compare malah nggak menarik karena ya compare kan eh, compare itu eh, cuman membandingkan deskripsi. Kalau kita kan meng-create, jadi terus dibedakan.
Oke, jadi misal misal aku ambil Uniswap, terus ada platform yang baru muncul lah. Nah, si platform yang baru muncul ini lebih unggul fiturnya dibandingkan yang Uniswap. Nah, mungkin kayak gimana kita bisa ngambil fitur yang dari si platform yang baru muncul ini tapi belum rame, bisa diterapin ke Uniswap gitu, Pak. Ya, tapi kan itu fitur. Kan level kamu level lebih basic lagi. Jadi kamu kan Hmm, membuat mekanisme. Jadi fitur sama mekanisme itu beda. Mekanisme itu yield farming kan namanya. iya, Yield farming itu adalah mekanisme spesifik bagaimana peer to peer itu bisa bekerja. Kamu bisa dapat yield yang bagus. Itu mekanisme. Jadi kalau level mekanisme, apapun jenis DeFi-nya, tinggal prinsip-prinsip mekanismenya yang di di state, oh harus pakai gini, harus kayak gini, harus kayak gini gitu. oke, Jadi harus dibedakan level, cuman ada fitur ini, fitur itu, sama yang beda dalam lagi, ya. Paham oke, ya? Pak. Kayak Mm-mm. misalkan recommender system caranya banyak, tapi fitur recommender system satu dengan yang lain ya beda caranya kan. Tapi namanya tetap recommender system. Nah, ini pertanyaannya di belakangnya mekanismenya beda. Nanti kita bisa merasakan, oh yang ini bisa ini. Nah, bisa ini tuh mekanisme. Nah, mekanisme itu yang akan dimasukkan ke dalam diadopsi tempat lain. Nah, bentuk fiturnya apa itu urusan nanti. Berarti saya harus nemuin kayak suatu mekanisme yang Yang baru akan atau yang udah diterapkan dibahas lebih dalam gitu. Ya, jadi kalau sudah ada mekanisme, ya sudah ada mekanisme, kamu identifikasi itu mekanisme bisa dynamic nggak? Gimana AI bisa berperan di sana kan gitu, ya nggak? Oke. Heeh. Jadi kalau 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 apa namanya, kalau mekanismenya yang sudah ada itu sebagai studi, nanti yang baru yang kamu propose, gitu, itu ya. Ya, jadi kayak misal gimana AI eh, bisa mengoptimalkan yield optimization di platform ini gitu. Kalau gitu boleh nggak, Pak? Bukan gitu cara nulisnya. Jadi gini. Ya masih kasar lah. Baru. Ya, maksud saya gini, bagaimana mengenhance mekanisme. Nah ya, AI-nya dengan AI, AI-nya itu di belakang gitu. Jadi bukan bukan ditonjolkan Ah, bagaimana AI. Nah, itu mah ya kayak 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 misal how to maximize yield with AI gitu in DeFi. eh, enggak, bukan how, Iya, eh, identifikasi mekanisme atau enhancement atau eh, eh, apa eksplorasi eksplorasi aja eksplorasi DeFi mechanism ya apa kamu bisa cerita ya eksplorasi DeFi mechanism itu aja cukup namanya oke, sekarang. oke. Terus di dalamnya kamu akan cerita eh, apa 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 jadi kamu identifikasi apa problem dari mekanisme yang ada sekarang, ya kan, resiko nomor satu ya, resiko gitu ya. Iya. Nah, bagaimana kita meminimasi resiko. Nah, di situ baru kamu pakai AI gitu. Nah, oke, Pak. Tapi besides that ya kita ngebahas yang baru lagi. Misal kalau saya ngebahas konsep secara umumnya gimana si AI diterapin di DeFi gitu, boleh nggak Pak? Kayak model machine learningnya apa? Nah, kalau itu mah cukup bagian kecil di proceeding aja, tapi judul riset bukan itu. Oh iya, ini buat proceeding maksudnya. Ya, boleh, boleh. Tapi risetnya kan lebih besar dari itu, Iya. Berarti ya. kalau untuk riset mah masukan dari Bapak kayak tadi ya mekanis Exploration, eksplorasinya. eksplorasi eksplorasi dari DeFi mechanism, ya. Iya. Berarti Oke. kalau untuk proceeding mah boleh gitu kayak ngebahas konsep secara umumnya. Oh, justru proceeding itu lebih detail. Oh, Yang umum itu adalah jurnal. Jadi pengetahuan besar itu di jurnal. Jadi coba, oke. jadi Alvan harus pelan-pelan mikirnya ya, jangan buru-buru, harus diatur pola pikirnya, ya.
di dicerna apa yang saya bicarakan tadi. Iya, Pak. Karena kalau kita bilang eksplorasi itu meaning bahwa kamu identifikasi kemampuan, kamu identifikasi fiturnya, apa yang membuat fiturnya itu unggul, apa yang membuat fiturnya itu beresiko kan gitu ya. Apa yang membuat bagus, apa yang membuat jelek, dan bagaimana nanti kamu menaikkan yang jelek itu menjadi bagus, ya. Dengan tentunya ada trade off ya. Trade off itu kalau kita nggak mungkin semuanya dapat ya. Ada pengorbanan lah. Iya. Nah, nah, untuk membaguskan itu, nah kamu bisa boleh pakai Gen AI. Nah itu di situ baru masuk. Tapi pertanyaannya bukan Gen AI. Pertanyaannya adalah bagaimana eh, mengenhance eksplorasi DeFi mechanism. Dan nanti kan kamu bisa cerita eh, fenomena DeFi belum banyak digunakan, apa resikonya besar, banyak orang hilang duitnya, returnnya Iya. sedikit, bunganya tidak kompetitif. Itu latar belakang. Gitu ya. Oke, Pak. Nanti saya propose lagi ke Bapak lewat Japri. Ya, silakan. Ya, makasih, Pak. Ya, next. Baik Pak, selanjutnya saya. Hmm. Jadi kan sebelumnya saya juga udah sempat confirm ke Bapak kalau saya tuh bakalan ambil apa namanya tentang analisis gimana sih persepsi publik tentang isu perubahan iklim, dan itu tuh melalui media sosial. Nah, saya sudah memutuskan untuk pengambilan datanya itu dari Twitter, terus juga YouTube sama TikTok Pak kalau bisa. Jadi tuh rencananya untuk proceeding sendiri tuh saya mau ambil 2 stage, baru nanti jurnalnya mungkin bisa dikembangkan lagi. Untuk proceeding sendiri, stage pertama tuh untuk menganalisis emosinya kayak gimana sih tanggapan mereka tentang isu ini. Terus untuk stage keduanya itu lebih ke kontennya Pak, seberapa banyak konten-konten yang udah ada dan itu tuh apakah masuk ke kayak tentang pengetahuan si iklimnya atau bahkan konten tentang misinformasinya. Jadi lebih ke klasifikasi kontennya Pak untuk stage 2-nya. Terus untuk metodenya itu mungkin pakai Oke, saya stop ya. Jadi ada stage 1, stage 2, stage 2, stage 3. Nanti kita bisa diskusi detail. Sekarang pertanyaan saya, apa motivasi risetnya sebenarnya? Kamu pengen apa tadi? Coba diulangin. jadi itu mau bahas tentang kan perubahan iklim karena kayak emisi karbon, gas rumah kaca Ya. gitu-gitu Pak. Kan sekarang tuh kayak emang Ya, betul. iklimnya tuh yang harusnya kemarau malah jadi musim hujan gitu-gitu Pak. Ya, terus apa yang akan Oke, itu kan background ya. Terus apa pertanyaan apa motivasi risetnya? Kan iklim. Nah, terus apa? Jadi itu nanti hasilnya tuh pengennya tuh bikin kayak di mapping kira-kira gimana sih pendapat orang-orang masyarakat itu, apakah Oke, mereka stop. aware gitu. Ya, jadi kamu belajar ya, mempresentasikan ya. Berarti kamu akan menganalisa diskurs itu namanya. Gitu kan? Mau diskursnya dari publik atau dari media? Dari publik sih Pak. Kenapa nggak dua-duanya? Oh, mungkin Ya, bisa sekarang pertanyaan saya, kalau sudah tahu diskurs, untungnya apa? Itu dulu. Jadi kamu pahami, kalau kita udah tahu diskurs, kita udah tangkap diskurs, ini gunanya untuk apa? Ya. Apakah kan pasti udah banyak ya riset yang menyatakan, oh ini begini, saintis juga bilang suhu naik segala macam. Tapi apa call to actionnya ya, apa yang harapannya apa dari riset kamu sehingga ini akan menjadi apa namanya call to action atau mendorong policy maker gitu ya. Jadi spesifik, kamu planning riset, kamu sudah bicara metodenya tadi, hasil riset yang diharapkannya seperti apa, kemudian apa benar kamu ngambil data macam-macam itu akan merepresentasikan apa yang terjadi, ya gitu ya. Dan terus hasilnya mau apa, ya gitu ya. pengennya sih kayak mendukung untuk ini sih Pak, net zero pas 2060 gitu Pak. Jadi ini tuh bisa menjadi kayak pendukung gitu hasil Ya, tapi risetnya itu Pak.
Tapi kan generik itu ya, ini supaya ini naik itu kan jauh ya. Jadi kalau riset akademik nggak bisa gitu. Jadi harus spesifik apa yang mendukung itu. Jadi kayak ya semua orang kan bilang saya melakukan riset, misalkan saya mau lihat pengaruh gaji terhadap kerajaan pekerja. Oh, tahunya buat apa? Ya kita akan tahu nanti gajinya naik apa enggak gitu. Gitu ya. Kan itu terlalu terlalu simplify. Jadi harus ada spesifik hasil dari riset kamu, apakah fitur, apakah hasil mapping, sehingga ada spesifik part dari policy yang bisa diadres. Jadi kalau kita nanti bisa untuk 2060 apa-apa itu generic ya. Ngerti ya maksud saya? Ya, Nah, itu yang kamu identifikasi itu PR-nya yang di situ. Karena kalau enggak nanti jadi sama aja sama riset-riset yang lain gitu. baik. Paham ya? Ya, paham. Oke. Ya, sudah ada Terima pertanyaan kasih, lagi? Pak. Udah. Oke ya. Sebentar, saya saya mau izin sebentar ya. 2 menit sebentar ya. Oke, silakan. Next. Siapa? Halo Pak, Ya, Aurelia. Ya, ya silakan. sebelumnya saya izin off cam ya Pak ya, soalnya lagi kurang kondusif saya baru pulang kantor. Ya, Em, ini Pak sebelumnya mungkin sebelum saya nyampein hasil riset saya minggu kemarin itu saya kurang enak badan Pak, jadi belum nyampein. Jadi mungkin ntar kalau agak raw atau kayak masih agak hmm, kurang dipahami boleh dipotong aja ya Pak ya. Jadi kemarin itu saya sempat nyinggung juga sih yang pertama kali ketemu Bapak itu kan tentang kredit ya dari em, apa namanya konsep credential dari eh, oh, company saya sendiri. Tapi setelah saya riset juga, ternyata saya interest untuk ini Pak, saya nemuin di bagian industri kosmetik kayak gitu. Nah, kemarin saya coba cari-cari di SciSpace, ternyata sudah banyak nih trennya kayak gitu kan. Jadi fokusnya itu di mana sih gitu. Nah, jadi di industri kosmetik sekarang itu ada namanya claim clean beauty Pak, di mana kita mereka pengen industri mereka itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable kayak gitu kan. Nah, terus saya coba riset nih, kira-kira ada nggak sih lembaga emang yang ngebatasin atau yang ngekredit eh apa namanya chemical itu gitu kan. Nah, ternyata ada nih Pak di ASEAN Cosmetic Directive yang mana ada maksimal persentase yang harus industri itu gitu ya. turuti kayak gitu kan Pak. Jadi sebenarnya konsepnya lebih ke credential sih awalnya niatnya kayak gitu dan ternyata ini risetnya juga banyak saya bongkar-bongkar di eh, apa namanya ke klaim clean beauty ini itu banyak juga company yang melakukan yang namanya greenwashing gitu kan Pak. Jadi mereka sebenarnya nggak clean beauty nih, tapi mereka overclaim karena minatnya customer tentang clean beauty ini ternyata juga ningkat kayak gitu Pak. Jadi kita prefernya untuk pakai yang clean beauty yang lebih sustainable, terus nggak cruelty free juga kayak gitu kan. Nah, jadi dari situ saya lumayan kepikiran banyak sebenarnya. Jadi kayak oh ini bisa nih kita coba kurangin greenwashingnya dari ngelakuin mungkin transparansi em, di ya mungkin di validasi kredensial itu tadi ataupun kita juga bisa nih aku kebetulan baca kredit sistemnya Kak Said juga beliau kan pakai untuk plastik ya Pak ya nah di situ kayaknya ada kemungkinan juga bisa di apa namanya di elevate di situ dan bisa juga untuk mungkin kita tokenize juga gitu loh. Jadi kayak misalnya nanti company
dapat bagiannya kalau semisal mereka apa namanya ada sisa credential atau mungkin nggak nge-exceed, dan customer juga bisa dapat rewardnya as mereka beli nanti produknya adalah produk-produk yang memang mendukung clean beauty. Jadi kayak mungkin blockchainnya lebih buat analisis keabsahannya, sedangkan ROI-nya untuk reward sistemnya kayak gitu. Jadi ini juga nyambung ke SDGs, yang mana ada paper juga yang bilang kalau yang tadi di limit itu yaitu paraben sama aduh satu Eh, lagi saya eh, lupa eh, kalau ya boleh. eh, saya potong dulu ya. Jadi yang saya maksud kredensial itu sebenarnya lebih eh, ke ini ya, ke eh, apa? Human ya. Kredensial itu berkaitan dengan human bahwa beneran bahwa itu Aurelia gitu. Beneran bahwa Aurelia itu apa namanya mahasiswa TELU gitu ya. Kredensial. Hmm, oke Tapi oke. kalau kamu bicara mengenai produk dan keaslian produk itu blockchain. Berarti artinya ini lebih mirip sama risetnya Noval Rafif yang eh, apa namanya jaminan eh, konten ya, apa namanya nutrition composition. Tadi kan Oh, kayak gitu ya. Jadi kalau Said gak cocok. Kalau Said itu tokenize. Jadi meskipun sesama blockchain tapi beda fungsi. Jadi saya sih belum pernah lihat ya eh, riset di bidang kosmetik dan saya belum pernah membimbing orang bidang kosmetik. Pertanyaan saya begini, eh, pada saat kita milih riset, kita harus mikir, apakah riset saya itu menarik jurnal? Itu nomor satu. Apakah kosmetik itu eh, menarik ya? Ya, pertama gini, kalau Said sampah jelas menarik karena eh, big problem. Ya. Noval Rafif itu tentang eh, konten makanan. Bener nggak gulanya gini? Itu penting juga karena banyak yang fatal ya, orang diabetes segala macam fatal. Jadi itu penting. Bukannya saya bilang kosmetik nggak penting, saya mungkin belum tahu. Nah, jadi permasalahan kosmetik yang tidak sesuai, tidak menggunakan green gitu ya. Apakah itu fatal? Ya. Dari sekian banyak produk kosmetik di luar negeri juga ada. Apakah di luar negeri juga menggunakan blockchain sehingga mereka bisa beli dengan apa namanya percaya diri? Apakah merek-merek terkenal itu menggunakan blockchain? Bagaimana membuktikan klaim mereka bahwa isi komposisinya seperti ini? Kamu pelajari, ya. Jadi eh, pesan saya kalau topik itu make sure kalau menjual. Ngerti ya Aurelia? Ya? ngerti Pak. Nah, silakan. Mungkin izin tambahin ya Pak ya. Jadi Nah, sebenarnya saya udah riset juga untuk itu. Jadi emang ada beberapa perusahaan di luar negeri yang udah pakai blockchain. Bahkan di dalam satu artikel itu dia juga mention tentang dia bisa apa ya, something related to parfum kalau nggak salah. Cuman saya naruh artikelnya di notes, cuma saya nggak nemu nih Pak. Mungkin ntar saya share ke Bapak. Terus untuk apakah ini massive atau enggak, so far sebenarnya saya risetnya ini masih nemuin kalau ini masih jadi tren ya Pak. Jadi kayak karena skincare sendiri itu kan udah nggak cuman di apa namanya di perempuan doang, tapi juga laki-laki juga gitu. Nah, banyak nih klaim-klaimnya yang ternyata tuh nge nge apa namanya menuju ke gangguan-gangguan kayak seperti alergi, hormon dan lain sebagainya gitu juga Pak dari orang-orang yang industri-industri yang tadinya tuh memang melebihi kapasitas dari yang udah ditentuin tadi kayak gitu sih Pak. Nah, mungkin kalau misalnya mau trennya juga, tapi ini fenomena sih nggak bisa dijadiin ya, jadi patokan, jadi cuman gini, hmm, jadi gini, kalau kalau itu sudah kamu yakin, kira-kira kamu jurnalnya ada nggak yang mau nerima cerita kamu tadi? Ngerti ya? oke Pak. Jurnal itu jurnal apa? Ya, jadi sama. Kalau saya tadi nggak nanya ke, let's say saya tadi nggak nanya ke Sylvia atau nggak nanya ke Alvan, karena saya tahu itu jurnalnya ada. Nah ini saya nggak tahu jurnalnya ada nggak gitu. Masuk ke jurnal apa skupnya? Ya nggak apa-apa sambil sambil jalan apa? Apakah itu ke jurnal blockchain? Apakah itu ke jurnal production? Apakah ke jurnal industri? Nah itu yang harus kamu identifikasi ya.
Oke, oke. Berarti nanti lebih ke ngeplot reference lagi ya, Pak. Mungkin ada Hmm. beberapa, cuman agak ya nanti saya share ke Bapak deh. Iya, 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 iya. Oke, Oke, sip. makasih, Pak. Oke, ya, silakan. Next, siapa? Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Bentar, Pak. Syarafina. Aku barusan di grup udah ngelis, terus aku Sarafina. nggak ngeh aku bagian aku sekarang. Sebentar, Pak. Siapin dulu. Ya, Malam, Pak. Sebelumnya maaf, Pak. Aku belum bisa on cam. hmm, Jadi, aku Syarafina, dipanggil Putih. Kemarin aku juga yang ngechat Bapak, yang Bapak tanya tentang ada yang riset tentang fashion nggak di grup lab. oke. Aku yang nanyain itu ke Bapak. Jadi, setelah aku cari-cari dari paper yang tadi Bapak kasih, sama cari-cari, baca-baca, aku akhirnya memutuskan untuk mapping sustainability narrative in global fashion discourse. Jadi mengacu ke SDG 12 sama 9, untuk keywordnya sendiri itu ngebahas tentang sustainable fashion, green fashion, circular fashion, dan lainnya. Ya. Dan Hmm. topik modelingnya, Satu lagi. Ya, 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 itu nanti teknisnya kita bicarakan ya. Kalau kamu mau topik itu, kamu kan ada jurnalnya itu, Journal of Global Fashion Marketing. Ya, jadi ya, kamu lihat tuh di dalam jurnal itu, isinya paper orang itu seperti apa, ya, concernnya mereka seperti apa. Bukan bukan berarti harus sama, enggak. Justru kalau nggak sama bagus. Misalkan Pak, di sini nggak ada yang pakai teks analitik dan apa namanya multi class dan lain. Jadi bagus justru. Tapi bagaimana mereka punya pertanyaan, bagaimana mereka punya problem, kemudian dengan metode mereka sendiri, apakah mereka survei dan lain sebagainya, sehingga mereka hasilnya apa. Nah itu kamu lebih enak karena jurnalnya udah ada kan. Setahu saya fashion itu jurnalnya ada beberapa. Jadi saya tahu ya. Jadi kamu bisa lihat kira-kira kamu cocoknya kayak gimana, terus kamu punya bayangan cerita kamu itu cerita cerita yang ada di dalam jurnal itu apa yang mereka cari gitu ya, pertanyaan seperti apa gitu, gitu ya Putih ya, oke, siap, Pak. ya, Boleh, berarti aku boleh ngelanjutin lagi ya dari yang silakan. aku baca-baca. eh Kebanyakannya tuh tadi sih salah satu yang aku baca tuh tadi tuh dia cuman tentang sentimen analisis. Jadi ngeclustering Sudah juga. ada dong, sudah Nah, ada iya, dong. iya, tapi aku tuh milihnya cobain pakai apa tadi aku searching-searching juga terus ngobrol-ngobrol juga sama AI, katanya tuh bisa juga kalau misalnya pakai topik modelingnya BERT, sama nantinya itu aku mau pakai SNA Social Network Analysis. Itu kira-kira bisa nggak ya Pak menurut Bapak sendiri, ngegabungin antara BERT sama SNA itu untuk nantinya output yang diinginkannya itu memberikan rekomendasi tentang jaringan hubungan dari si aktor-aktor itu, clustering, keterhubungan antar topik yang dibahas, dan juga nantinya itu untuk apa ya, kayak memberikan insight komunikasi strategis atau edukasi publik atau evaluasi campaign keberlanjutan ke SDG atau segala macam outputnya tuh itu sih. Ya, ya, ini sama pertanyaan sama dengan tadi Anya ya, mirip ya. Jadi kamu harus ada kalau saran general ya pasti bisa ya. Cuman kamu harus identifikasi satu yang bisa menuju ke spesifik dari generik itu. Kemudian yang kedua, SNE yang bentuknya aktor itu eh, ah, kadang-kadang kita ketemu orang yang kita nggak tahu itu siapa. Ya, itu mungkin deskripsi mungkin di Indonesia gitu. Di luar negeri mungkin beda lagi orangnya gitu ya. Bukannya SNE itu jelek enggak. Tapi bisa jadi SNE-nya itu adalah teks ya. Teks atau topik-topik nanti dikomparasi dengan topik modeling. Dan yang paling paling ultimate sebenarnya yang dilakukan Anya tadi, multi class, multi stage ya. Nah, itu yang menurut saya rasanya jauh lebih kompleks daripada sentimen analisis. Ya, kamu bisa bilang, ya orang cuma bilang sentimen analisis ya, tapi saya lebih granular dari sentimen analisis.
Dan tentunya membuat lebih granular itu juga ada alasan kenapa kamu membuat lebih granular dari sekedar sentimen analisis. Gitu, paham ya? Oke, berarti aku kalau misalnya aku tetap mau mempertahankan pakai Bird sama SNE itu, SNE-nya jangan ke arah aktor berarti ya, Pak? Ya karena Tadi. aktor agak sulit ya cari ceritanya. Tapi kamu cobain aja kalau kamu bisa nemuin cerita. Kalau saya sih, Oh, oke. kalau orang itu kan spesifik ya, tapi kalau Mm-mm. topik itu generik gitu kan. Oke, sip. Semua Berat. orang topiknya misalkan bahannya gampang rusak, mungkin di mana-mana juga punya problem itu juga kan. Oke, siap. Berarti untuk metode BERT sama SNA berarti udah oke ya, Pak. Berarti ntar tinggal aku cari cara spesifikinnya lagi outputnya selain generalisasinya. Eh, Ya, begitu, Pak. Betul? ya, Siap. ya. Udah sih, Pak, dari aku segitu. Nanti aku tinggal baca-baca lagi. Makasih, Eh, Pak. kamu Apa? kamu kontak Budian ya, jadi pembimbing kedua ya. Oke, berarti pembimbing satunya Bapak? Pembimbing duanya Budian Multiclass ya. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. eh Nanti tadi yang organisasi itu Rafli ya tadi ya. Kalau organisasi mungkin nanti Rafli bisa dengan Pak Dodi dan saya gitu. Saya dan Pak Dodi gitu maksudnya. Oh, baik Pak. Berarti sebagai pembimbing satunya adalah Bapak atau Pak Dodi? Saya bisa, saya. Oh, baik Ya. Pak. Baik. Baik Pak. Terima kasih Pak. Next, siapa yang belum? Silakan teman-teman. Pak, Mangga. itu Nazril udah on mic tapi, nah, Dengaran nggak suara Oh saya, Pak? ya, oh suara kamu kecil. Salah mic tadi, Pak. Mic-nya ke pindah. Ya, silakan. Oke, Gimana? baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, Pak. Jadi perkenalkan nama saya Muhammad Nazrul Hatam, biasa dipanggil Ariel. Jadi pada kesempatan kali ini untuk topik research yang akan saya angkat itu mengenai generative AI di industri kesehatan atau generative AI dalam kalau saya sih fokusnya di electronic medical record atau EMR. Nah, kalau yang dari saya lihat itu saya udah coba cari beberapa jurnal, ada 6 jurnal yang saya dapat dan itu kurang lebih tahun terbitnya di antara 2022 sampai dengan 2025 dan saya udah coba cari research gap mengenai itu dan ternyata setelah saya mendapatkan research gapnya masih belum ada yang membahas mengenai generative AI untuk terkait dengan personalisasi, Pak, gitu. Sebenarnya sih harapan saya sih di pemanfaatan generatif AI di electronic medical record ini adalah ketika nanti pasien datang itu tuh sebenarnya sih banyak yang ini Pak, ketika misalkan pasien datang ke sebuah rumah sakit kemudian ditanyakan pernah ada riwayat apa dan segala hal. Nah, ini kan akan biasa bisa jadi ada pasien yang oh lupa saya ada penyakit ini segala hal pernah ditangani sebelumnya tapi lupa. Nah, ini tuh bisa kebaca dari sini Pak. Pun juga dari generative AI pun juga bisa merekomendasikan juga untuk bisa lebih mempercepat. Namun ketika saya riset lebih mendalam, ternyata ada sebuah apa namanya? Ada yang lain lagi Pak selain dengan electronic medical record tapi electronic health record atau IHR gitu. Nah, itu kalau itu lebih strategis dan lebih luas sih Pak, lebih spesifik karena kalau untuk IMR itu dia lebih ke apa namanya? Summarize gitu. Dia memberikan kesimpulan dari data yang dia miliki. Kalau berbeda dengan IHR, kalau itu tuh dia apa namanya data-data mengenai riwayat penyakitnya, kemudian pernah ditangani apa dan segala hal. Jadi ketika nanti seorang dokter membuka itu, dia udah tahu oh anak ini pasien ini dia punya gejala ini berarti saya tidak akan memberikan obat seperti ini dan seterusnya. Itu sih Pak kalau untuk saya kira-kiranya. Dari Bapak kira-kira lebih spesifik kemana? Apakah perlu saya ambil IMR atau perlu saya ambil untuk electronic health record, Pak? Ya, ini pertanyaan saya itu ini, kenapa harus generatif AI? Kalau kita bisa memencarat ini orang sakit apa, dia alergi apa, kan blockchain juga bisa gitu ya. Dan itu electronic medical record dengan blockchain itu menurut saya sudah sangat matang ya, karena apa alasannya? Karena privasi nomor satu, ya. Yang kedua security, kita nggak mau data kita bocor. Yang ketiga datanya tidak mudah berubah. Nah, kalau pendekatan generatif AI adalah pendekatan bagaimana ini orang di di apa
direkomendasikan ini dan itu. Dan itu sebenarnya bukan generatif itu adalah AI yang membaca recordnya orang-orang sehingga misalkan Ariel sakit something, jadi dia nggak direkomendasiin itu. Ada resikonya, berarti pada saat membuat model itu yang mungkin Ariel sering baca AI, AI itu bahaya kalau nyimpen data. Jadi coba kamu baca di mana-mana. Eh, Orang malah cenderung membuat namanya RAG di mana datanya itu tidak dimasukkan ke dalam AI ya. Jadi kalau dulu bukan dulu ya, ya kalau sekarang bisnis big tech itu kan kita pakai personalisasi yang sering saya bilang di mana bisa di personal berarti kan datanya diambil semua. Eh Oke gitu ya. Tapi kan it turns out untuk hal-hal yang kritikal kayak medical itu kan walaupun kita punya PDP kan ada risiko bagaimana kalau itu bocor, bagaimana kalau modelnya bias. Itu isu-isu yang sering kan, benar nggak? Betul Pak, betul. Jadi mungkin kurang tepat ceritanya Ariel. Kalau saya sih dari jurnal yang saya baca memang saya spesifiknya tadi belum menjelaskan ya Pak. Memang untuk IMR atau IHR itu memang basisnya blockchain sih Pak. Cuman untuk dari betul kata Bapak tadi yang AI digunakan mereka tuh nggak harus generatif AI, tapi AI tradisional pun sebenarnya udah bisa merepresentasikan gitu. Iya, tapi fungsi AI-nya sendiri buat apa? Berarti kan kan kalau blockchain jelas ya, dia datanya tidak bisa dirubah, dia datanya truth, datanya tersembunyi, datanya melindungi privacy. Terus AI-nya ngapain gitu? Ngerti nggak maksud saya? Ngerti-ngerti banget. Nah, jadi saya nggak ngerti. Saya nggak tahu mau dibawa kemana arahnya gitu, Ariel. Oke siap Pak. Paling coba saya research kembali nanti. Paling saya personal aja chat ke Bapak secara langsung aja Pak. Iya, ya. Oke ya. Siap. Terima Oke, kasih Pak. Ariel. Ya, next. Silakan. Saya Pak, Ya, silakan. Pak, aku mau share screen boleh nggak Pak? Sekalian presentasi, biar lebih kebayang gitu Pak. Ya, silakan, udah ini. Oh iya, sebentar Pak. Sebentar. Ini apakah terbaca Pak? Ya, terbaca. Eh, jadi Pak, selamat malam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Edward Pak. Jadi untuk topik saya pada riset ini tuh untuk topik pertama Pak, saya ingin memanfaatkan memanfaatkan LLM, tapi untuk apa? Untuk comprehensive assessment atau penilaian komprehensif. Nah, ini tuh LLM-nya multi, jadi lebih dari satu LLM eh, yang akan dipakai. Untuk bahasa pemrogramannya saya mengusahakan di diintegrasiin melalui Python. Dan Oh, maaf Pak, tapi sebentar. itu tekniknya Pak. Maaf Pak. Untuk tujuannya, maaf Pak. Untuk tujuannya, ya Pak. Sebentar. Untuk kamu nanti melakukan LLM untuk klasifikasi segala macam itu ada aplikasinya, jadi nggak usah dibuat program ya. Oh iya, Jadi ya kamu mesti ada pakai Pak. Maaf Pak. Lupa. ya terus Ah, gimana? untuk objek yang akan dinilai itu Pak, jadi kan aku sempat bongkar-bongkar untuk objek apa aja yang dapat dinilai gitu Pak. Jadi yang pertama ada dari digital service sampai dengan edukasi. Nah, untuk objek yang saya pilih itu toko e-commerce Pak yang ada di platform Shopee. Kenapa toko e-commerce tuh Pak? Jadi kan Shopee itu kalau kita mau membongkar toko e-commerce kan biasanya Pak ada namanya rating toko. Nah, rating toko di Shopee biasanya tuh Pak menurut saya pribadi masih belum komprehensif Pak. Yang dimana kalau bisa dilihat di sini dari toko ini tuh cuman dibilang ratingnya 4,3 dari 5 bintangnya. Nah, itu kan dari mana? Dari mana? Hanya dari nilai perhitungan bintang 1 sampai 5-nya dari jumlah review kan, Pak. Tidak tahu kalau untuk review secara detail dari pelanggannya tuh tidak dibahas, Pak. Nah, saya ingin mempropos tuh menggunakan LLM untuk mencari tahu nih, Pak, kelebihan dan kekurangannya toko. Nah, contoh untuk penerapan ini saya pernah dapat dari di Traveloka, Pak, untuk hotel. Seperti ini Pak. Jadi
kan kalau di Traveloka tuh sebuah hotel ada rating. Nah, mereka juga menampilkan Aspek, penilaian, ya Pak, aspek maksudnya. ya aspek Pak, dengan penilaian aspek, ya Nah, benar ada aspek dimensinya. aspeknya e-commerce apa? Nah, untuk aspek e-commerce tuh, saya sudah mencoba baca-baca, Pak, dari jurnal-jurnal ini, Pak, ada lumayan banyak, tapi hanya baca sekilas sih, Pak, terkait pemilihan aspek-aspek yang penilaiannya. Jadi, saya simpulkan, ini masih lumayan rancu juga sih, Pak, untuk dimensi penilaiannya itu. Pertama, kepercayaan, penilaian untuk kepercayaan sebuah toko. Kedua tuh kualitas produk dan informasi produk. Ketiga, kemudahan berbelanja atau customer service, Pak. Dan terakhir, harga dan promo. Jadi secara singkat kamu mau melakukan multi class. Ya, Pak, Kamu multi class. klasifikasikan komentar orang menjadi 4 atau 4 itu kan? Ya, Betul Pak. nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, jadi kamu harus pakai bahasa tepat tuh multi class. Multi classnya Oh, pakai ya. LLM. Gitu kan? Multi class. Ya, betul, Pak. Nah, nah sekarang ini menjual nggak? Gitu pertanyaan saya. Eh, itu, Pak. Jadi yang maksud... Kamu berangkat dari kebutuhan. Ada kebutuhan. Semua juga ada kebutuhan. Ada rating, ada ini nggak detail. Kita juga bisa kritik apa aja, kan gitu kan? Ya, Saya Pak. bisa kritik A, B, C, D gitu ya. Nah, tapi pertanyaan saya paling ultimate adalah ini menarik minat orang untuk baca nggak gitu? Ngerti mas saya? Untuk baca, untuk proceedingnya, Pak. Bukan proceeding, Atau jurnal. untuk apanya? Maksudnya, Kalau apanya yang dibaca, jurnal Pak? kamu bikin kayak gini, ya, kira-kira ada nggak audiens yang ingin baca ini gitu loh. Ya. Kalaupun misalkan kamu bikin apalah tadi Shopee nggak detail harus bagi 4 itu. Di tempat lain kan mungkin beda lagi. Ya hanya berlaku untuk Shopee gitu. Misalkan di Tokopedia mungkin beda lagi gitu. Ya, kalau Atau untuk kita mungkin 4 juga semua. Atau di Blibli juga 4 ini gitu. Gimana? Kalau saya pribadi, ya kalau untuk semua, kalau untuk e-commerce-nya, platform e-commerce-nya, iya Pak, pakai 4 aspek ini aja. Itu salah nggak Pak? Atau gimana? Menurut Bapak? Ya nggak salah dan nggak betul juga. Saya nggak tahu 4 itu benar apa enggak masalahnya. Jadi bagaimana kita kita bisa menurunkan menjadi 4 gitu. Apakah ada teori yang jadi 4 ini kan teori tentang apa ya? Ini karena banyak teori ya, teori tentang apa customer satisfaction, ada teori tentang apa repurchase kan banyak ya. Apakah kamu menggunakan teori itu atau kamu kamu gabungkan teori-teori yang ada gitu? Aku gabungkan Pak. Kebetulan aku nyoba menggabungkan sendiri sih Pak. Sebenarnya makanya lumayan takut salah di situ Pak tadi. Nggak masalah gitu. Eh, cuman gini nih, kalau saya metodenya saya nggak masalah ya. Problem yang kamu bilang nggak komprehensif tadi itu eh, misalkan gini, misalkan apa sih susahnya buat Shopee tidak membuat kayak gini? Ngerti nggak mas saya? Ya sih Pak. Lebih masih basic lah Pak ketimbang yang apa yang bisa mereka buat gitu Pak. Ya, maksudnya gini loh. Kenapa Shopee nggak mau membuat seperti ini? Gitu loh. Hmm, Kan Shopee harusnya tahu juga kan. Kenapa Tokopedia nggak buat seperti ini? Kamu tahu nggak kenapa? nggak dibutuhkan Pak. Bukan. Atau gimana Menambah Pak? fitur itu menambah komputasi. Nggak efisien. Oh, Aplikasinya bisa lemot. ya, ya sih itu Jadi Pak. itu choice itu ya. Jadi eh, jadi pada saat kita membuat produk yang ditampilkan itu belum tentu itu kemampuan paripurnanya. Kenapa dipilihnya tidak komprehensif? Pertama, kalau komprehensif pun nggak terlalu butuh orang. Yang kedua, kalau komprehensif kita komputasinya lebih sulit, biayanya lebih mahal. Nah, ini kan cost operation. Nah, itu trade off, itu namanya optimasi, ya. Hmm. Nah, pertanyaannya kalau kamu kita harus butuh tahu ini, siapa yang butuh ini? Kenapa harus tahu? Kenapa penting? Nah, itu argumen namanya. Oh, jadi Bukan harus tahu sekedar kita tujuannya. nyaranin, bukan sekedar kita nyaranin fitur ini, fitur itu gitu ya. Itu mudah.
Tapi pada saat kamu ada di production, in real business, nggak semudah itu, gitu. Baik, Pak, Pak. seperti apa ya? Jadi Paham, Pak. intinya gini, kalau metode saya nggak masalah. Kamu pakai LLM, kamu multi kelas nggak masalah. Cuman saya mempertanyakan problemnya. Oke? Baik, Pak. Nanti saya coba terka lagi untuk problemnya biar lebih matang ya, Pak. Soalnya emang kebetulan tuh ini masih problem pertama yang aku bongkar, Pak. Nanti aku coba lagi yang lebih solid lagi, Pak, itu. Kalau menurut Ya, aku juga. Kasih ya, banyak tuh, Pak. ya, ya, silakan, Edward. Oke, next. Oke, selamat malam Bapak. Ya, silakan Timothy. Sebenarnya maaf saya off cam Pak, soalnya nge-lag kalau saya on cam Pak, nggak tahu kenapa. Ya, silakan. Jadi judul seperti yang sudah saya hubungi Bapak, kan saya ada dua judul. Judul pertama itu terkait model analisis metadata lahan model analisis metadata lahan berbasis blockchain dan generatif AI untuk deteksi dini deforestasi. Mm. Jadi untuk saya mulai dari studi kasusnya. Untuk sekarang itu masih banyak kayak lahan-lahan ataupun daerah-daerah tertentu yang aktivitasnya itu sering tidak transparan dan tidak real time. Jadi susah dilacak dan juga masyarakat itu dampaknya kesulitan untuk mengawasi atau kurang tindakan yang cepat lah. Nah, di sini itu saya mau coba buat framework atau kerangka modelnya, kayak gabungkan teknologi blockchain dan generatif AI untuk bantu monitoring deforestasi, dan juga generatif AI ini bisa membantu menganalisis data dari laporan publik, contohnya kayak dari satelit ataupun sosial media ataupun dari data global forest, segala macam sentinel dan laporan-laporan deforestasi. Lalu semua informasi itu saya taruh ke dalam blockchain. Jadi alurnya itu seperti generatif AI ini, datanya saya dapat dengan mentokenisasi lahan, pohon, segala macam. Lalu itu dijadikan metadata yang saya simpan ke blockchain, Pak. Jadi bisa diakses lewat blockchain. Oke, pertanyaan pertama. Luaran generatif AI kan nggak terstruktur. Gimana kamu bisa menstrukturkan menjadi blockchain yang terstruktur? Untuk blockchainnya, sebenarnya ada metode, udah saya catat metodologinya. Jadi Hmm. datanya itu saya buat dulu kayak dari uh, LLM, Pak. Hmm. Terus dari LLM itu, kan dari tokenisasi, tokenisasi ke LLM, terus dari LLM ini simpan ke blockchain. Mungkin secara kasarannya kayak gitu, Pak. Jadi begini loh. Oke, saya tadi nanya terlalu teknis. Sekarang kita nanya yang umum dulu. Tokenisasi itu merepresentasikan apa? Tanah atau apa? Ya. Kurang lebih kayak tanah, lahan, Ya, tumbuhan. berarti itu barang atau aset ya, Iya. tokenisasi aset. Nah, terus dari aset itu diapain? Nah, itu dijadikan metadata, Pak. Dijadi, Metadata. metadata itu bukan dijadikan. Metadata itu adalah pelengkap properti dari suatu aset gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu punya tanah luas gini itu kan metadata itu. Jadi misalkan tanah di Pengkolan punya Timothy luas berapa itu metadata. Dan itu terstruktur datanya. Ya kan? Oh Itu ya, kan. Pak. Nah, oke kan itu token yang isinya ada metadatanya. Nah, oke, terus nextnya token yang ada metadatanya diapain? Paham maksud saya? Oh ya, Pak. Ini, Pak, ditaruh di apa ya? Supaya bisa diakses publik dan transparan, berarti gunain Ya, blok. yang nggak usah ditaruh. Jadi artinya kalau kamu punya token, kamu share token itu ke publik, dicek pakai NFT ya ketahuan itu data tanah di mana itu harusnya udah transparan buat publik. Publik udah tahu. Nah, terus apa yang terjadi? Saya masih belum paham dengan peran AI-nya gitu. Ngapain AI-nya gitu? Bentar, Pak. Ya, Oh, peran AI yang saya catat di sini itu dia itu yang kayak membaca atau mengambil informasi dari data-data datasetnya, Pak. Kayak ya. laporan. Jadi data itu ya oke, data diambil. Nah, terus Ya, data diambil buat apa? Kan data diambil terus buat apa datanya? Dibuat mesin learning atau dibuat apa?
Mungkin bisa ke machine learning, Pak. Nah, kamu jangan mungkin gitu. Jadi kamu belum mateng itu Timothy, masih long pause, not coming naturally. Jadi jangan membuat riset-riset yang masih di luar jangkauan kamu gitu ya. Jadi kamu tujuannya mau ngapain sih tadi? Tujuan Tujuannya awal- itu analisis metadata lahan berbasis blockchain dan penggabungan Gen AI untuk deforestasi. Ya, kan untuk pembebasan lahan dan deforestasi ya. Iya, pencegahannya, Pak. Pencegahan deforestasi dan Saya ulangi, Pak ya. Jadi itu model analisis metadata yang berbasis blockchain dan Gen AI untuk deteksi dini deforestasi. deteksi dini deforestasi. Bagaimana kita bisa mendeteksi dini deforestasi? Naturally, maksudnya secara nggak usah pakai ini. Gimana kita tahu deforestasi dini itu gimana caranya? Jadi kayak eh, mungkin bisa saya pakai literatur review misalkan dari daerah tersebut ternyata udah sering terjadi ataupun bisa dari data-data apa ya KL, KLHK. Jadi kamu harus baca yang namanya MRV. Nah, itu di papernya Elsa ada. Jadi namanya carbon credit ya, itu termasuk MRV, monitoring, reporting dan validation. Itu bagian dari blockchain. Sehingga setiap kredit yang diberikan harus dilaporkan MRV-nya, apakah hutannya berkurang. Nah, dituliskan di blockchain. It's all about blockchain. Terus mungkin masukin datanya bisa pakai IoT. Nah, itu IoT bukan generative AI. Jadi kalau AI itu kan sifatnya prediksi, generasi. Kalau ini kan model yang sifatnya eh, apa rutinitas gitu ya. Ini begini ya. Nggak butuh kreativitas gitu ya. Jadi MRV itu bukan pakai AI. Tahu hutannya berkurang itu harus pakai IoT atau pakai mata orang. Oh, hutannya berkurang. Atau pakai satelit itu udah hutannya berkurang. Itu bukan AI. Nah, dari satelit itu bisa ketahuan karena sekarang hutannya misalkan 500 meter persegi, besok tinggal 400, berarti hutannya berkurang. MRV-nya menunjukkan bahwa oh ada perubahan lahan. Jadi karbon kreditnya berkurang value-nya gitu kan. Nah, itu nggak perlu AI. Kecuali kamu AI-nya untuk yang lain gitu. Nah, itu yang pertama kritik saya. Yang kedua, kritik saya adalah judul model analisis. Jadi susah ini model apa analisis. Kalau model adalah model blockchain, model framework ini. Kalau analisis ya analisis gitu. Jadi kalau model analisis itu eh, analisisnya dimodelkan seperti nggak ada itu apa namanya Timothy ya. Paham ya maksud saya? Atau kamu ingin diskusi lagi? Boleh nanti saya diskusi lagi dengan Bapak. Nah, sekarang ada ide lagi nggak yang lain? Atau Sebenarnya ide saya tadi ya ada mirip sama satu itu namanya yang seperti saya hubungi Bapak juga soal ini. Tapi dia ini kayak model framework Pak, analisis trend circular fashion. iya, ya itu fashion kayak punyanya si itu kan, kayak punyanya si siapa yang dilakukan Putih tadi. Enggak, eh, kamu kan yang kamu mau deforestasi itu itu kan banyak sekali yang bisa kamu explore. Cuman kamu tadi tuh salah 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 sisi gitu loh. Salah ambil apa pemikiran gitu. Ngerti ya? Oh ya Pak. Jadi belum tentu harus ganti. Kamu pahami dulu apa teknologinya untuk sekarang. Jadi kayak sepertinya yang saya tangkap belum baca belum banyak baca literatur review sehingga yang dianalisa agak-agak ngaco, bukan agak ngaco, agak-agak campur-campur. Ada metadata, ada generative AI, ada blockchain yang masing-masing fungsinya eh, tumpang tindih ya. Jadi kalau mau ngerti tentang itu, kamu baca namanya carbon credit and deforestasi itu kayak gimana? Apa itu MRV? Nah, dari situ mungkin kamu akan dapat ide. Gitu ya. Baik Pak. Oke. Ya, next. Yes, Siapa lagi? selamat malam Bapak. Ya, Jocelyn. Ya, Jocelyn. Jocelyn Pak. Ya, Ya. jadi gini Pak, untuk topik saya itu
saya ingin mengambil tentang amenity, accessibility and amenity gaps using public digital traces for maintaining the sustainability of tourism, Pak. Di Coba, sini kenapa ini? kenapa saya mau mengambil itu karena Ya silakan, silakan, maaf Pak, silakan. kenapa? Oh, iya. Di sini tuh saya mau ngambil karena fokus utamanya itu pada analisis kesenjangan fasilitas dan aksesibilitas yang ada pada daerah wisatawan Indonesia saat ini, terutama saya itu mengambil daerah NTB, Pak. Dan metodenya itu kemungkinan besar tuh NLP, yang pengambilan datanya tuh dari Google Maps Review, terus hashtag TikTok maupun komen di TikTok, Instagram, dan advisor gitu, Pak. Nah, pertanyaan saya, Pak, kalau misalnya tadi saya juga baca itu dua gap ini tentang accessibility sama amenity itu apakah bisa dibawa untuk menjadi smart tourism juga, Pak? Jadi saya tadi habis baca tentang smart tourism di Cina gitu, Pak. Ya, Jadi bisa mungkin benchmarking dari situ. turisme itu banyak banget ya. Orang bisa klaim smart tourism dan lain sebagainya. Tapi artinya kan kamu melihat gap itu, ada satu riset saya dengan Budian, Budian yang penulis utamanya, ketidakpuasan dengan fasilitas tourism. Ya, misalkan nggak ada ini, nggak ada itu, dan itu kan analisa itu tuh udah analisa yang paling sering dibahas di tourism. Jadi kalau menurut saya itu generik, ya. Jadi hampir semua riset tourism sekarang yang saat ini, selain mobility ya, mobility canggih ya, adalah membahas mengenai ekspektasi dan realitas, ya. Dan realitas yang paling umum adalah fasilitas umum, misalnya apa namanya, oh toiletnya nggak bagus, oh jalannya nggak bagus. Yang lain adalah masalah lokal lokal wisdom atau budaya. Oh saya pantai di Bali banyak banget orang datengin nawarin kayak gitu. Karakter itu. Jadi itu adalah kalau kamu baca itu berulang-ulang, ya. Nah tadi saya aja agak khawatir dengan siapa tadi yang Labuan Bajo ya. Labuan Bajo aja eh, saya nggak yakin banyak datanya. Apalagi apa tadi? NTB. NTB, Pak. Ya Iya. NTB saya nggak yakin datanya banyak. Kalau datanya nggak banyak, oke lah. Eh, Sekarang kalau kamu mau melaksanakan ini, kemudian kan pertanyaan gini, bagaimana mengeneralisasi ini untuk yang ke besarnya? Sementara di besar-besar udah ada, Cina udah ada yang kamu seperti bilang ya. Jadi em, harus frameworknya harus lain ya, metodologinya mungkin sama boleh lah ya. Misalkan policy lah, atau apa strategi pembangunan atau strategi development, ICT for development, dan misalkan NTB, apa kondisi NTB sehingga layak kamu ambil, ya. Dan apakah cukup itu dengan hanya NLP? Kan gitu. Ya ya, Ya. paham ya? Ya, paham. Bapak, berarti kalau misalnya yang tadi Bapak sebutkan untuk yang ICT tadi, Pak, ICT for development. ya ICT for development itu berarti bisa menyangkut juga untuk smart tourism gitu ya, Pak? Wah itu mah kemana-mana, itu mah jargon aja. Yang kamu bilang smart itu apa sih? Kamu nggak tahu nggak smart smart government kayak gimana maksudnya? Smart government. Yang sebut smart itu apa sih? Kalau yang saya Kalau Ah, yang saya bayangin itu, kalau yang smart tourism itu mereka tuh turis tuh nggak susah untuk menjangkau dari kota lain, kota ini ke kota ini, dan banyak bisa diakses gitu, Pak. Tech savvy lah, ah. iya gitu, Pak. Iya, berarti apa yang maksud smart? Smart itu kan data driven decision making, ya, maksudnya kita mau action itu apa namanya, based on data gitu ya. Misalkan eh, apa namanya, antara objek A ke objek B, kita bangun deh objek C. Kenapa? Karena objek A ke objek B banyak lewat. Ya, banyak orang lewat, maka kita bangun objek C di tengah A dan B, smart. Gitu kan, smart gitu.
Karena kita udah melakukan data driven decision making. Jadi yang namanya smart itu kayak gitu. Personalisasi itu smart ya. Kamu nggak ada topik yang lain, Jocelyn? Kemarin itu kan mau bahas yang SDG 1 ya, Pak ya, Apa itu? yang kemiskinan. Ya, kemiskinan. That's good. Iya, ICT for kemiskinan. Susah datanya ya. iya datanya waktu kemarin tuh cari-cari itu susah, Pak. Jadinya mungkin lebih, tapi nggak tahu sih Pak kalau misalnya yang kemiskinan itu apakah tetap harus menggunakan yang kemarin saran Bapak tentang metode triangulasi itu, Pak? Ya bisa. Sekarang kamu gini, jangan terlalu percaya saya juga. Kamu cek aja paper-paper kemiskinan gimana, gitu ya. Ya. Paper-paper kemiskinan yang berhubungan dengan ICT, gimana mereka nyari datanya? Tiru aja, ya. Oke, Pak. Atau SNA murni yang tentang banyak hal itu yang pernah saya ceritakan ya, tentang apa namanya polarisasi, tentang ini, tentang itu kan juga banyak gitu ya. Atau analisa industri Web3 atau analisa kemiskinan doing the same thing ya. Kamu lihat papernya teman-teman yang lain. Ya, Pak. Karena Mungkin, ya silakan. iya, Pak. Tadi, maaf. Saya rasa agak kurang meyakinkan yang tourism tadi buat kamu ya. Oke, mungkin nanti saya baca lagi tentang yang SDGs pertama ya, Pak ya, yang tentang no poverty itu yang kemiskinan, balik lagi yang ke awal. Karena Ada sempat ragu sama data yang ada ada sih. ini enggak? Ada yang lain nggak? Selain kemiskinan, selain tourism, ada lain nggak? Udah Oh, cukup baru banyak? iya, Jangan kepikirannya itu kepikiran. sih, Pak. Udah banyak baca paper belum? Papernya kebetulan kebacanya tentang dua materi itu, tentang dua Berarti topik itu sih, Pak. ya berarti kurang banyak baca. Kamu buka Semantic Scholar, Size Space dan lain sebagainya, cari aja topik-topik yang menarik. Ya, Pak. Baik, Oke? baik, Pak. Terima kasih, Oke. Ya. Pak. Yuk. Next. Siapa? Saya Pak Siapa namanya? Lulu. Ya, silakan dulu. Sebelumnya maaf Pak, saya Hah? kameranya error kalau misalkan di tempat gelap. Jadi ini jadi kamera saya nggak bisa nyala. Hmm, langsung aja Pak. Kan untuk pertemuan sebelumnya tuh saya Hmm. udah sempat mention ke Bapak ya untuk riset di bidang agrikultur terkait prediksi tentang rekomendasi pemupukan dari alat tongkat monitoring Oh ya. tanaman Ya, otomotif. itu waktu itu komentar saya apa? Kemarin itu saran dari Bapak itu cari topik lain karena juga si alat ini kan udah Ya. didaftarin di Haki, Ya, terus juga topik lain lolos. kamu ketemu nggak? Atau kamu gimana? Kemarin tuh saya sempat ketemu Pak dan Kemarin emang ketemu, sekarang nggak ketemu. Maksudnya gimana? ketemu ketemu datanya atau Ya, ketemu. topik ide topiknya. Udah ada. Kalau misalkan yang ide topik itu saya belum ketemu titiknya tuh di mana Pak. Terus Hmm. juga kemarin juga kalau misalkan mau ngambil datanya itu kan cukup sulit ya Pak untuk ngehubungin apa namanya teman saya juga terkait Ya udah alat. itu kamu ignore aja, itu nggak ada hubungannya itu. Yang lain aja. Masih banyak Iya, topik menarik. Apa itu? untuk ini Pak, untuk yang terbaru ini saya tuh terinspirasi dari papernya Kak Naval Rafif deh kalau nggak salah. Oh ya. Itu Ya, tuh oke. terkait blockchain yang Ya, uh, sekarang saya ini. gini. Kamu kamu ya, saya buka ya. Sorry, bukan ini. Chrome aja. Chrome kelihatan ya. Iya. Ada namanya. Kamu tahu ini nggak? Iya Pak, tahu Pak Aruna. Nah, saya tadi baru Itu di grup kita kan ada Farid, Mas Farid 2011 yang pernah jawab. Dia CEO-nya ini. Coba kamu melakukan eh, riset Mhm. model traceability aviary ikan di Aruna, bisa nggak? Uh, Maaf Pak, tadi agak putus-putus. Apa Pak? Membuat model blockchain untuk tracing eh, apa supply chain ikan di Aruna. Oh,
Bisa Pak, berarti nanti ambil datanya tuh menghubungi ke kakak tingkat yang itu Ya, ya Pak? ya kamu kontak Farid Hmm. ya. Kamu manggilnya mungkin Pak kali ya, udah. Iya. Pak Farid, saya dari Lab SCBD, saya di assign Pak Andri bikin riset dengan supply chain ikan, dengan model blockchain. Kira-kira Bapak bisa menyarankan nggak apa yang saya teliti? Hmm. Kamu mampu nggak? Nanti saya malu kalau eh, dia anak SCBD Paling loh. Nanti dia dia ini kalau apa namanya kalau apa kalau dia tahu kamu anak SCBD, pasti dia akan hmm. ngasih sesuatu yang exciting gitu buat di Hmm. riset dan harus keep up dengan ini. Atau mungkin tadi siapa tuh tadi ya sebelumnya ya. Eh, Jocelyn mungkin kalau mau blockchain ya, itu bisa berdua. Saya yakin riset untuk Auruna itu nggak hanya satu. Misalkan yang satu ikan apa, yang satu ikan apa, yang satu problem apa. Jadi kamu kontak, bisa nggak dapat ini? Atau ada problem nggak di tempatnya Widita? Widita itu advertising. Dua-duanya 2011, Widita 2011, Hmm. Farid 2011 ya, sama itu. Gitu ya? Hmm. Oke Pak. Eh, paling ini sih Pak, selain yang dari Aruna ini, kayak saya untuk yang Aruna ini saya tanya-tanya dulu Pak. Sekiranya Ya. saya nyanggupi, nanti saya konsul ke Bapak lagi, boleh Oh kan ya, ya? boleh, boleh, Oke. boleh. Enggak, Eh, maksud saya kamu ada topik lain. iya Pak, terkait ini blockchain base terhadap halal food tracing gitu. Kan sudah ada papernya. Kamu nggak pernah baca ya? Ini coba Kalau dari saya baru ngeliat yang dari tahun ini Pak, berarti Lulu kurang baca. 19. Itu nggak boleh di lab saya, harus sering baca. Ini, nih, kelihatan nggak? Iya Pak. Ini Noval Hakim. Ini anaknya ada di Hmm. lab ini. Ada Bu Rati. Ini udah ada tahun berapa ini? 2022. Jadi eh do the research first. Sekarang kamu nggak punya pilihan kan? Lagian kamu topiknya juga blockchain blockchain aja. Apa sih bedanya blockchain ikan sama blockchain supply chain? Apa bedanya? Sama mungkin. Hah? Kira-kira tahu nggak? Nggak ada bedanya Sama, kan? iya. Jadi begini, kalau kita kesulitan topik, ya ambil aja topik. Kecuali kamu punya ide yang better dari yang saya ajukan gitu. Ya, saya ajukan Aruna, kamu eh, saya ada lagi Pak. Nah ternyata itu udah ada. Gitu ya. Iya Pak, baik. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan atau kamu punya plan? Kamu udah ini ya, udah eh, apa namanya, harus memberikan topik ya. Ada plan lagi nggak selain ini? Saya ini sih Pak terinspirasi juga dari yang papernya Kak Evi Kunti. Oh itu Itu bagus. yang terkait Holland personality yang pakai BERT gitu. Iya itu bagus. Cuma saya masih bingung Ya diapain gitu. kamu mau blockchain apa mau teks? Itu kan Kalau masalah judul. misalkan yang Holland personality yang itu kayak pakai big data deh Pak. Iya, jadi sekarang pertanyaan saya begini, itu dua hal yang berbeda. Satunya blockchain, satunya teks. Jangan, Pak, saya mau teks, saya mau blockchain, itu kan preference ya. Tapi kalau kamu nggak bisa memutuskan yang mana, jadi saya juga bingung kamu mau yang mana. Saya saranin apa Aruna, kamu tertarik punya Evi. Ya kalau mau pakai punya Evi ya pakai punya Evi. Itu bagus dan itu nggak mudah. Saya ngomong terus terang. Ya kalaupun kamu mampu dan punya minat yang besar, bagus itu topiknya. Mangga, Paham Pak? Oke. belum bisa decide. Kalau misalkan untuk eh yang KFV juga sebenarnya plan terakhir sih Pak. Jadi Hah? Pilihan terakhir. Jadi, kalau ja- ja- misalkan jadi gini ya teman-teman ya semua yang lain ya. Jadi memikirkan topik itu butuh pemikiran yang panjang, tapi juga
jangan terlalu banyak pilihan. Kalaupun banyak pilihan, pilihan yang sedekat-dekat. Jangan yang satu di sini, satu di sana. Kayak Lulu kan satunya di sini, satunya di sana, which is so far away lah ya. Jadi Yes. exhausting, ya, membuat capek ya. Walaupun ini masih 2 minggu ya. Dan ini menunjukkan juga karakter kita untuk eh, sulit konsisten. Itu salah satu petunjuk karena saya sering berhubungan dengan peneliti. Saya tahu peneliti yang banyak maunya, bukan banyak maunya, pengennya banyak, tapi tentunya waktunya nggak ada. Jadi akhirnya nggak dapat apa-apa. Beda dengan misalkan yang risetnya halal supply chain ini yang dilakukan oleh Hakim, dia memang orang yang dia maunya itu dari awal sampai akhir dan itu termasuk bagus ya dan dia sangat expert di blockchain. Baru sekarang dia belajar di big data. Tapi ya mau pilih blockchain sama big data harus disebutkan di awal gitu ya. Kalau enggak ya enggak beres-beres nanti. Gitu loh. Silakan ya. Oke, Pak. Berarti saya boleh kan ya chat ke yang tadi angkatan 2011 lalu saya konsultasikan ke Bapak. Ya, ya langsung aja. Nggak usah konsultasikan ke saya. Langsung aja dia punya problem apa. Oke. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, silakan. Ya. Next, siapa lagi? Saya Pak. Gary. Ya, silakan Iya Gary. Pak, betul. Baik Pak, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi beberapa hari sebelumnya juga saya sempat menghubungi Bapak via chat pribadi di Telegram. Saya udah mengajukan topik tentang DeFi, khusus yang DeFi Risk itu Bapak. Dari Bapak sendiri responnya untuk saya lebih fokus dulu untuk resikonya, karena resikonya ini kan sudah saya jelaskan juga waktu di chat pribadi itu cukup berkembang dari DeFi taksonomi yang sudah ada. Itu ada penambahan di beberapa sisi dari resikonya sendiri. Saran dari Bapak itu untuk menambahkan sisi positifnya, bukan hanya dari resikonya saja. Untuk sisi positifnya ini, saya mengambilnya itu untuk DeFi ini tuh bisa jadi infrastruktur finansial di masa depan gitu, Bapak. Kayak salah satunya itu jadi disaster resilience infrastructure. Jadi kayak infrastruktur yang bisa tahan bencana, tahan krisis dan lain-lain. Karena kan dari salah satu yang mendukung saya mengambil itu juga dari beberapa yang saya riset juga ada beberapa kejadian seperti krisis di beberapa negara ataupun peperangan yang mengakibatkan tradisional finansial itu tidak bisa berjalan, Bapak. Jadi saya mengambil sisi positifnya itu di situ, Bapak. Untuk metodologinya sendiri itu karena saya review, jadinya saya akan mengumpulkan literatur review dan phenomenological research. Lalu saya akan masuk ke information discovery untuk mengidentifikasi dan memahami ataupun Ya, eh, ya, me- oke paham. Jadi saya udah dapat ya. Ya, saya sih oke, Gary. Kamu sama siapa ya dosennya? Udah ketemu belum? belum ketemu Bapak. Kalau saya sarankan sama Bu Irni ya. Oke, baik Bapak. Bu Irni itu di DBE bukan ya? Kamu tanya Rosa deh. Rosa ya. Kalau nggak Oke, salah. baik Bapak. Hmm, nanti tulis Bu Irni. Kalau nggak Bu Irni, mungkin nanti Pak Dadan. Pak Dadan mantan Warek ya. Itu pembimbing pertamanya ya. Oke ya. Baik Bapak. Untuk pembimbing keduanya dari Bapak Ya, sendiri. saya ada. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Oke. Next, siapa lagi? Oke, selanjutnya saya Pak. Ya, silakan Aji. Oke, selamat malam Pak Andri. Mungkin untuk recap sedikit sebelumnya saya mention ingin riset tentang blockchain untuk waste management. Namun saya mungkin udah ngegali lebih dalam ya Pak. Dan mungkin udah banyak gitu, ternyata udah cukup banyak gitu yang riset di bidang itu. Dan saya eh, mulai tertarik ke pivot gitu ke bidang yang lain yaitu generative AI. Sebagaimana mungkin tadi Rafli dan Nazril. eh, dan Andri juga udah mention gitu, generative AI salah satu pilihan. Nah, untuk generative AI sendiri, saya ingin mengajukan topik di generative AI untuk
change management Pak, untuk Hmm. manajemen perubahan. Dan itu Hmm. pasti seputar ini juga, uh, transformasi organisasi. Jadi mungkin Hmm. sedikit singkat ya, kita tahu dunia semakin cepat berkembang dan otomatis organisasi pasti harus menyesuaikan, baik itu Hmm. dari segi SDM ataupun penerapannya juga. Nah, jadi intinya saya mungkin yang pertama itu saya risetnya di bidang itu dulu Pak, rencananya. Nah, kemudian untuk caranya sendiri ya mungkin data collection-nya pertama saya kepikiran untuk paper review atau ya second source lah gitu dari data-data yang udah ada tentang penerapan AI untuk organisasi. Kemudian juga eh, saya mungkin dari situ dulu Pak, apakah ada Ya. Jadi kalau ya kita tanggapan? ngomong change management itu kan ada yang struktural, Hmm. ada yang struktural itu berarti policy dan organisasi atau governance. Yang Hmm. kedua adalah orangnya, ya. Jadi orangnya itu harus di change, ya, orang yang nggak profesional atau nggak punya ke keahlian harus menjadi pinter. Ya, ada Hmm. dua hal. Jadi Oke. kalau change management kamu rekan aja. Kamu udah baca belum change management isinya apa aja? Mungkin kalau secara singkat ya Pak, ada beberapa teori gitu. Tapi yang saya ambil garis besar itu tentang learning untuk ya tadi learning untuk orangnya, menyesuaikan. Habis itu juga alignment goals, visi visinya dan apa ya sesuai dengan perubahan, dan adopsinya sendiri gitu dalam internal perusahaan. Sorry, Mungkin sorry, sorry. ya. Saya sambil jawab email. Gimana, Oh gimana? iya. Apa aja? Oh Ya, ya, tadi gimana? ya mungkin satu aspeknya adalah learning, di mana ya tadi Ya, untuk oke. Jadi reskilling. Oh, ya. ya, 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 itu kan spesifik ya. Jadi kamu Hmm. harus rekan di bawah change management itu aspeknya apa aja. Oh, oke. Ya. Baik, mungkin kalau untuk spesifiknya saya mau fokusnya di learningnya Pak, di Ya, jangan, reskilling. jangan. Kalau bisa semuanya. Oh, tadi maksudnya Iya, spesifiknya gimana Pak? yes, jadi kan di bawah change management itu ada aspek-aspeknya, aspek reskilling Hmm. gitu ya. Kalau kamu mau kalau kalau kamu mau hanya mengakses reskilling, kamu nggak perlu ngomong change management, terlalu Hmm. tinggi jualannya. Kalau kamu ngomong change management ya semua aspek di dalam change management kamu Oke. kamu ceritakan. Tapi kalau kamu mau saya mau generative data untuk reskilling gitu. Terus apa apa menariknya itu? Kan semua orang juga tahu generative AI itu reskilling. Ya Pak, mungkin ini lebih ke ininya Pak, apa? Kalau misalnya eh apa yang saya lihat sekilas mungkin Hmm. generatif AI kan kebanyakan dipakai mungkin untuk